diskusi apa keilmuan, keilmuan apa? Gitu aja, terserah aja. Kalau mau dilanjutin diskusi boleh, enggak ya enggak apa-apa. Ya, abang nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, soalnya abang nggak Ya iman nggak terhadap apa-apa, disiplin ilmu aja Pak Pujangga sama Bro Ginting. Iya, disiplin. nah betul, disiplin ilmu. Bukan ranah iman di sini, nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Iya, nanti Bang Andi dia akan salah-salah menjelaskannya. Akhirnya nanti membias seakan-akan nanti sekonyong-konyong sepertinya. Tapi saya yakin beliau kan berani bertanggung jawab dan pasti belajar, pernah belajar. Nanti kalau dia kepleset gimana? Ya kita maklumi lah. Kepleset, tahu dari mana kepleset? Gini. Oke gini ya, maksud saya gini ya. Karena kekristenan yang percaya Yesus, Bapa Yesus dan Roh itu adalah yang Maha Kuasa, keesaan. Ini jangan nanti istilahnya informasi yang diterima dari Bang Pujangga seakan-akan mewakili kekristenan, padahal dia Torah gitu loh maksud saya. Ya, makanya itu saya menjelaskannya begini dari konsep pandangan Yahudi. Saya tidak masuk ke ranah Tritunggal. Saya tidak masuk ke sana. Saya masuk konsep daripada Yohanan dari kacamata Yahudi. Tapi apakah Yahudi terima? Tidak. Itu aja. Torah pun juga tidak. Yahudi tidak percaya loh Yesus. Kenapa? Yahudi tidak percaya Yesus itu dia hanya seorang penghujat kalau bagi Yahudi, maka dia disalibkan. Tidak juga, ada beberapa, secara umum. Bisa lihat di YouTube-nya itu, ada bisa dilihat di YouTube-nya itu Israel. Secara umum memang ada ribuan yang dibaptis ya. Secara umum mengatakan Yesus itu adalah saudara. Secara umum itu saudara. Tuh, kalau mengatakan penghujat itu hanya golongan tertentu. Tapi kok dia sampai disalib? Itu di Perjanjian Baru ada tertulis tuh dia disalib karena dia dinyatakan menghujat Tuhan. Nah, kalau saya menjelaskan secara detail itu saya sudah ngobrol dengan Mr. Joe kemarin. Mr. Joe itu orang dari, saya bilang dia kalau ngobrol bahasa Inggris ya, saya berbicara dengan dia orang asli Yahudi, tapi dia sedikit berseberangan dengan saya, akhirnya dia mengerti. Oke. Ya udahlah, gini aja. Itu kan Bang apa udah datang? Bang Juma ya? Mana? Sudah lanjut aja sama Bang Juma. Ya udahlah, lanjutlah. Biar lanjut aja sama Bang Juma lah kalau gitu, nanti apa kan? Nanti kapan next. Ya, nanti saya programkan. Sama Bang Pujangga nanti ada apalah komunikasi. Nah, saya hanya sebentar ya, waktunya sudah jam 8, nanti 15 menit langsung. 1 jam lah, 1 jam. Ini perintah 1 jam. Setengah jam lah, jangan lama. Ya, silakan Bang Juma menyalahi Pak Pujangga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu Bang Juma, doa kami selalu. Silakan langsung aja. Soalnya Pak Pujangga katanya waktunya mepet. Nanti temanya apa ini Bang? Temanya apa Pak Pujangga? Silakan. Ya, kita membahas konsep Yesus dalam Yohanan ya. Oke. Atau apa yang Bapak punya itu aku punya. Ya, itu punya aku. Yang tadi sore itu Bang Juma. Apa yang Bapak punya itulah milikku. Itu sebenarnya artinya. Oke, baik. Untuk pertama kali silakan Pak Pujangga membuka opening statement-nya supaya nanti Bang Juma menanggapinya. Silakan Pak Pujangga, ya standby. Monggo. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sejahtera, salam damai, salam NKRI. Kita semua bersahabat. Saya senang dengan kalian semua bersahabat. Saya ingin jadi teman-teman bagian dari kalian. Kita menjaga NKRI persatuan dan kita tetap jaga kedamaian ya. Jadi saya ingin membahas tentang bagaimana cara memandang Yohanan ini, tulisan Yohanan ini dari persepsi Torah ya, persepsi Torah. Jadi di dalam Yohanan 1 ayat 1 atau first reason itu mengatakan Bereshit haya hadabar, hadabar haya im ha Elohim, Elohim haya hadabar. Jadi pada mulanya adalah sang firman atau sang kata atau sang sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim, atau sang firman itu bersama-sama dengan Elohim, sang Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ini pengertiannya. Di dalam ayat ketiga itu, sang dafar ini atau sang sesuatu atau sang firman ini, dia adalah menciptakan sesuatu.
Tanpa dia tidak akan tercipta tanpa dia tidak ada yang terjadi. Semuanya tercipta oleh dia. Itu artinya Hadawar ini adalah Hashem. Nah, bagaimana Hashem bisa bersama-sama dengan hak Elohim? Nah, begini konsepnya. Hak Elohim ini bisa dikenakan kepada penghuni Hashamayim. Hashamayim itu langit. Penghuni Hashamayim. Itu sebabnya apakah surga itu kosong? Itu bagi saya bingung menjawabnya. Kenapa begitu? Kenapa bingung? Karena Hashamayim itu artinya sebenarnya langit. Jadi bahasa surga itu adalah bahasa Hindu ya. Hindu Svarga. Dari Sanskerta Svarga. Dan itu sebenarnya konsep-konsep Hindu itu hampir tidak ada di Judaisme atau di Torah atau di Israel gitu. Oke, nah, bisa dipersingkat? Ya, jadi Hashem itu adalah sang pencipta dan dia menjadi manusia. Dia adalah terang dan dia menjadi bashar, daging. Daging di sini tentunya adalah manusia. Nah, tapi bagi Torah ini tidak bisa diterima. Kalau diterimanya hanya ayat yang pertama itu. Dia adalah sang pencipta bersama-sama dengan Elohim, itu benar. Tapi ketika dia menjadi manusia, Hashem menjadi manusia, itu yang tidak bisa diterima. Tapi konsep Yochanan mengatakan Hashem menjadi manusia. Konsep Yochanan ya, yang saya jelaskan. Nah, jadi jika dikatakan bahwa adakah siapa itu Bapa? Ya Yesus itu Bapa. Menurut konsep Yochanan. Bapa itu adalah Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku keluar dari Elohim dan aku akan kembali kepada Elohim. Artinya aku yang dulu adalah Elohim, aku keluar dari grup Elohim ini, atau aku keluar dari sang penghuni langit itu. Aku keluar jadi manusia dan sekarang aku mau kembali kepada manusia dan sekarang dia sudah kembali. Aku kembali kepada Elohim dan sekarang dia kembali ke posisi Elohim. Itu konsep sederhana saja yang saya ingin bikin. Baik, makasih. Silakan Bang Juma ditanggapi. Oke, baik. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya harap saudara Pujangga ini ya, karena Anda menyebarkan sesuatu yang tidak Anda imani, saya ingin saudara mengedepankan akal di dalam berbicara dengan tema ini. Jadi gini, kalau Anda mengangkat sebuah narasi berdasarkan dengan konsep Yohanan yang mengatakan bahwa apa yang Bapa punya itu juga aku punya, itu akan terbantahkan dengan berbagai macam dalil. Contoh misalnya, Yesus mengatakan begini, jangan Yesus dulu, saya cuma ingin tahu dari saudara dulu, apakah Bapa itu maha berkehendak? Silakan. Ya, jadi kita artikan bahwa begini, konsep Bapa itu begini, teman-teman ya. Itu dalam Torah itu ada. Jadi Bapa itu adalah Elohim. Ya. Sesungguhnya seperti itu. Ya, maka dari itu saya tanya, apakah Bapa ini maha berkehendak? Jadi kita pastikan bahwa Bapa itu adalah sang pencipta ya. Konsepnya itu dulu. Bapa itu adalah sang pencipta. Ya, jadi itu adalah dia sang pencipta ya, dia punya bisa apa saja. Maha berkehendak. Ya bisa apa saja lah. Namanya dia sang pencipta ya. Tidak ada lagi yang selain dia. Kita nggak usah melebar dulu. Apakah sang Bapa itu maha berkehendak? Ya mungkin ya konsepnya gini, konsep Islam sama konsep Yahudi atau konsep Torah berbeda. Gitu. Contoh gini teman, brother. Konsepnya berbeda begini adalah contoh di dalam Islam tidak mengenal Bapa. Makanya saya tekankan dulu Bapa itu apa? Itu hubungan antara Bapa Hashem dengan Israel, itu saja. Tidak ada konsep Bapa itu. Makanya berkehendak itu konsepnya bagaimana? Nah, contoh saya kasih tahu. Apakah setuju Islam mengatakan bahwa pencipta itu adalah sang konsep? Bisa enggak? Sang konsep dia. Bingung kan? Dia adalah sang konsep. Saya malah hanya bertanya, apakah Allah itu maha berkehendak? Bukan Allah. Saya tidak mengarah ke Allah ya, tapi saya mengarah ke
Lebih baik kalau tadi saya tanya Bapak, Anda nggak bisa jawab. Loh iya, Bab. Makanya konsepnya itu contoh. Dia itu adalah sang pencipta. Itu saja. Jadi terserah mengembang luaskan saja. Jadi apa namanya? Nanti dia berkehendak yang kan saya tidak tahu arahnya kemana. Tapi dia adalah sang pencipta, itu saja sudah selesai. Dia juga sang konsep gitu. Jadi dalam penciptaan ini, penciptaan alam semesta ini, universe ini, apakah dia mempunyai konsep dalam penciptaan? Iya, dia punya konsep penciptaan. Tapi konsep itu bukan Elohim. Konsep itu adalah yang dipikirkan. Nah, itu beda. Itu nanti masuk filsafat. Nah, jadi dia itu adalah sang konsep, sang firman, sang pencipta dan sebagainya gitu. Oke. Jadi gini. Kembali kepada konsep yang kemudian Anda katakan itu konsep Yohana ya, yang mengatakan bahwa segala yang Bapa punya itu aku punya. Itu akan terbantahkan satu poin. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, di situ jelas Tuhan itu maha berkehendak. Ya. Sementara Yesus, kalau yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan, atau dia adalah Bapa yang datang kemudian menjadi manusia, dengan dalil yang tadi, apa yang aku punya adalah yang Bapa punya, apa yang Bapa punya aku punya. Bapa maha berkehendak, Yesus tidak maha berkehendak. Berarti narasi yang Anda bangun kemudian untuk mendudukkan Yesus setara dengan sang Bapa itu sudah gugur di situ. Yesus begini, ada tunggu, sabar. Di Yohanes 8:42, Yesus dengan terang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus tidak sempurna sama sempurnanya sang Bapa. Karena ternyata Yesus tidak memiliki kemaha kehendak yang dimiliki oleh Bapa itu. Sementara Bapa, ketika dia berkehendak, maka itu yang terjadi. Termasuk kemudian pengutusan kepada Yesus ketika Tuhan menghendaki adanya seorang utusan kepada Bani Israel yang tercipta tanpa ayah. Dia hanya menginstruksikan kepada Maryam, aku menghendaki engkau melahirkan seorang anak bernama Yesus. Ketika Yesus ini lahir, apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Untuk lebih menguatkan apa yang saya katakan, silakan Anda baca di dalam Yesaya 46 nomor 10. Bagaimana kemudian Tuhan, ya, keputusan-keputusannya dan segala kehendak-kehendaknya akan terlaksana. Sementara Yesus, dia tidak memiliki kehendak terhadap dirinya sendiri. Itu mematahkan argumentasi Anda. Silakan. Oke, terima kasih, brother. Boleh ya saya panggil brother ya, biar kita ya. Silakan. Malah saya senang. Silakan. Ya, biar kita tidak ada dendam, tidak ada musuh. Siap. Begini, brother, konsep saya hanya menyajikan konsep Yohanan. Jadi Yohanan mengatakan bahwa dia itu adalah Hashem yang menjadi bashar atau manusia atau daging, ya, dan tinggal bersama kita. Nah, konsep itu Yohanan. Jadi Yesus itu adalah Hashem. Itu saja. Jadi terus Yesus mengajarkan hal-hal tentang Yehudi. Jadi ajaran Yohanan, di tulisan Yohanan semua seluruhnya, bahkan sampai dari Matius atau Matai sampai Yohanan atau Yohanes, itu semua ajaran Yahudi. Ada ajaran Yahudi dari Perusi. Itu ajaran Yahudi. Nah, jadi mengapa Yesus mengatakan bahwa aku datang karena bukan kehendakku? Itu adalah ajaran Yahudi mengatakan kita harus mengelukan hanya kepada Hashem. Itu ajaran Yahudi. Nah, dia menempatkan dirinya untuk mengajak semuanya ini untuk mengenal Hashem. Begitu. Nah, posisi pada saat itu adalah bangsa Israel, dia mengharapkan ada sang Mesias. Ini sudah jelaskan berkali-kali. Dia berharap ada Mesias datang. Nah, ketika dia tentang Mesias, Israel itu berharap bahwa Mesias itu adalah keturunan dari King David atau
David Hamelek atau Raja David gitu ya. Begitu. Gitu, brother. Iya, baik. Kalau yang dikatakan, yang saudara katakan itu juga setara dengan pemahaman kami umat Islam dalam arti kata bahwa segala sesuatu itu tercipta atas kehendak Allah, atas memrah, firman, kalam. Itu betul. Bahwa Yesus itu ada berasal daripada kalam. Itu betul. Karena Tuhan itu menciptakan, menjadikan segala sesuatu berdasarkan atas ide, berdasarkan atas gagasan, berdasarkan atas keinginannya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di atas muka bumi ini, ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada kemudian, selain daripada atas izin, atas kehendak daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu juga dipahami oleh umat Islam. Yang salah kemudian, yang keliru kemudian adalah ketika kehendak Allah menciptakan sosok manusia tanpa ayah, kemudian diimani sosok inilah sang firman yang nuzul menjadi manusia. Contoh misalnya, kenapa saya katakan itu keliru? Di dalam Yesaya 55 yang saya katakan tadi, jelas dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika Tuhan itu menghendaki, ya, seorang wanita hamil, perawan, tanpa ayah dia mampu mengandung, tanpa suami dia mampu mengandung, tanpa suami dia mampu membuat wanita itu melahirkan. Apakah itu batal? Tidak. Contoh kita lihat bagaimana Lukas menceritakan ketika malaikat Jibril datang kepada Maria. Tuhan mau engkau hamil. Apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Malah Maria bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Baru firman yang sampai kepada Maria. Pemberitahuan, ide, gagasan Tuhan. Bahwa engkau, wahai Maria, diinginkan oleh pencipta langit dan bumi untuk hamil. Pada bulan ke-6, apakah Yesus sudah ada? Belum. Firman sudah ada? Ada. Apa itu? Perintah dan keinginan Tuhan untuk Maria hamil. Apa yang terjadi kemudian? Gagalkah perintah itu? Tidak. Apa pembuktiannya? Buktinya Maria hamil. Buktinya Maria melahirkan. Nah, yang dilahirkan ini apa? Yang dilahirkan ini adalah ciptaan yang berasal dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan firman di sini? Kalam. Apa itu kalam? Sifat. Apa itu sifat? Hal yang melekat pada diri Tuhan berupa kehendak. Itulah sifat. Ketika Tuhan menghendaki mencari matahari, dia cukup mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Ketika Allah ingin menghendaki sosok manusia lahir tanpa ayah, dia cukup mengatakan, Maria hamil, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Lahir. Itulah firman, itulah kalam. Tidak ada yang keliru di situ. Yang keliru kemudian ketika ini dicampur adukkan dengan konsep Romawi kuno, Yunani kuno. Di mana Tuhan dikatakan nuzul menjadi manusia berdasarkan atas logos itu sendiri. Demikian. Oke, brother, ada kekeliruan di situ dalam pemahaman. Saya mau beritahu begini. Maaf ya kalau saya sebut kekeliruan. Iya, nggak apa-apa. Kita kan sahabat. Saya senang. Jadi jangan gunakan logos. Logos itu tidak sesuai dengan dabar. Logos itu, saya tahu sejarah. Logos itu pikiran, sama bisa itu artinya konsep. Nah, konsep itu nanti kepada demiurge. Itu yang saya pelajari. Itu nanti jadi demiurge itu adalah, atau konsep itu adalah dari Elohim. Nah, itu keliru. Itu tidak ada di ajaran itu. Nah, ini hadafar itu artinya sang firman. Dafar itu bisa di dalam bahasa Ibrani. Dafar itu ada dua artinya. Sesuatu atau apa tadi? Sang firman. Dafar itu firman atau kata atau sesuatu. Nah, jadi ada dua. Jadi
Nah, dua-dua ini digunakan. Nah, ada kelompok Kristen mengatakan dafar itu adalah sesuatu. Yesus, jadi pada mulanya adalah sesuatu, dan sesuatu itu bersama-sama dengan Elohim, dan sesuatu itu adalah Elohim. Tapi itu kemudian dia punya kitab sendiri, dan itu adalah JW. Tahu JW? Jehovah Witness, saksi Yehova. Nah, jadi itu dia mengartikan dafar itu sesuatu. Nah, jadi dafar itu hadawar itu sebenarnya gelar. Hadawar itu sang pencipta lah, itu artinya. Itu artinya sang pencipta. Sang pencipta itu siapa? Hanya satu, yaitu Hashem. Begitu. Jadi pengertian dari konsep Torah, pengertiannya adalah hadawar. Ya, Hashem itu ya hadawar itu. Gitu. Dia hanya berkata jadi. Dia hanya berkata sudah jadi. Dia bersumpah di dalam Yesayahu, aku bersumpah dengan mengangkat tangan, aku bersumpah aku akan hidup kekal, dan hidup kekal itu aja. Jadi konsepnya adalah berbeda konsepnya. Jadi hadawar, saya beritahu, hadawar menurut Torah itu adalah sang pencipta. Gitu. Jadi saya mengajarkan lagi untuk memahami konsep Yohanan ini jangan bawa konsep-konsep yang lain. Dan bawa konsep Matai agak sedikit berbeda. Matai, Mark, Lukas itu berbeda, sedikit berbeda dengan Yohanan. Hampir sama, mereka sama-sama Perusim, tapi Yahudi, saya tidak bisa mengatakan Perusim. Yang Perusim itu Yohanan. Nah, itu karena murid Yesus. Kalau itu Matai itu juga murid Yesus. Mark, Luke. Nah, Luke ini adalah seorang dokter dia tabib. Nah, begitu. Jadi teman-teman, jadi pemahaman hadawar itu adalah sang firman. Itu. Nah, jadi untuk sekarang saya sudah paham kalau itu, Bang. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda, apakah Yesus itu sang firman? Kalau menurut Yohanan, kan saya mengajarkan konsep Yohanan. Yohanan mengajar itu adalah sang firman. Sudah itu jelas? Benar atau itu benar tidak? Menurut kacamata keyakinan Anda sebagai orang Kristen. Oh, saya bukan Kristen, brother. Saya dari Torah. Oh ya sudah. Oke, kalau Anda dari Torah berarti Anda praktis Yudaism. Menurut praktis Yudaism, apakah Yesus anak Maria itu sang firman? Menurut Yohanan, iya. Nah itu makanya saya tidak tanya menurut konsep Kristen, saya tanya menurut konsep praktis Yudaism. Kan saya sudah jelaskan tadi teman, sobat, brother. Jadi saya hanya menjelaskan konsep Yohanan ini. Dan itu tidak sesuai dengan konsep Torah. Kalau itu juga, saya juga mengetahui bahwa teman-teman Kristen menganggap Yesus itu sang firman. Yang aneh kemudian, kalau Anda mengatakan Anda praktisi Taurat, tapi Anda mengakui Yesus itu sebagai sang Hashem. Kan lucu itu. Brother, gimana ceritanya? Bukan sang Hashem. Kalau sang Hashem, Ha itu sang Ha itu sang. Jadi kalau mau ditambah sang Sem gitu jadinya. Iya, saya ngerti, tapi kita sedang berbicara di hadapan orang Indonesia. Saya paham. Sang nama ngerti saya. Oke. Tapi kan kita sedang memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat di luar sana. Betul. Nah, sekarang sebagai praktis Yudaism, apakah Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah sang firman atau Hashem? Jadi di dalam kan? Nah, makanya itu saya menjelaskan, brother. Saya menjelaskan mereka juga Yudaism. Yohanan, Yesus itu Yudaism, brother. Bahkan iya, saya ngerti. Kalau Anda mengatakan Yohanes itu adalah seorang Yahudi, betul. Tapi penulis kitab Yohanes itu apakah benar anak Nikodemus? Anak Yakobus, sorry. Bukan Nikodemus. Nah, apakah benar? Ya, dia menggunakan dia menggunakan kata aku atau dia menggunakan orang ketiga. Nah, itu dia. Dari mana ceritanya menggunakan orang ketiga terus kemudian Anda mengatakan itu murid Yesus? Oh, gampang kan? Kan dari bahasanya kan kelihatan, brother. Kan kita bisa mengerti kalau bahasa. Contohnya, dan terlihatlah dia ini dia selalu menggunakan orang ketiga dan dia bersandar di dadanya dan dia
dan orang itu sendiri yang berada di pengadilan gitu kan, dan dia menggunakan orang-orang ketiga. Kenapa dia harus menggunakan orang ketiga? Kenapa? Apa dasar pijakannya? Coba. Ya kan namanya karangan kan bebas aja. Nah itu dia, makanya aku bilang benar. Anda katakan karangan betul itu. Loh, dia menceritakan dirinya itu sebagai orang ketiga. Untuk apa? Untuk apa sementara dia ini adalah murid? Untuk apa dia menceritakan orang lain yang melakukan sementara dia yang melakukan? Apa tujuannya? Kan tidak ada masalah dari penulisan kan ada. Oh, justru ini yang bermasalah. Menurut Anda nggak bermasalah. Ini yang bermasalah. Apa? Karena sebenarnya tadinya itu Anda itu adalah Kristen. Karena ketidakberdayaan Anda mengaku sebagai penganut Torah. Kok tidak berdaya? Itu yang Anda tidak berdaya menemukan Yesus itu sebagai Tuhan sehingga Anda masuk mengaku sebagai penganut Torah. Saya ngerti itu. Jadi ketika Anda mengatakan ini adalah keliru. Kok Anda menghakimi saya jadinya? Oh jelas, tidak akan ada seorang praktis Yudaism yang mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Hasem. Brother, saya kan sudah mengatakan, saya sudah ketemu dengan beberapa rabi semuanya. Ada beberapa temui. Bahkan orang-orang Yahudi juga saya temui. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu Hasem. Oh, dengarkan dulu. Yesus itu adalah saudara kami. Dia adalah khotbah. Dia adalah orang yang hebat. Dia orang begini dan semuanya. Nah, saya menjelaskannya ini adalah tentang konsep Yohanan. Coba dibuka, ada satu video. Kalau konsep Yohanan yang Anda ingin utarakan, saya pun bisa. Kalau konsep Yohanan ini mau dijadikan sebagai bahan diskusi, saya pun bisa sebagai orang yang membela konsep ini. Jadi begini, contoh seperti saya mau ceritakan bahwa Superman itu bisa terbang. Terus kita bawa konsep Batman itu tidak bisa terbang, kan keliru gitu. Jadi tidak tepat. Jadi bagi saya biarkanlah Yohanan itu bercerita apa adanya, begitu. Ya udah, kalau begitu kita nggak usah berdialog. Untuk apa? Yohanan itu silakan dengan Yohanan. Yang jadi masalah sekarang ketika Anda mengaku sebagai praktisi Torah, mengakui bahwa Yesus itu adalah Hasem atau Sang Firman, Sang Nama. Ini yang lucu. Berarti sebenarnya Anda itu Kristen tapi membungkus diri sebagai praktisi Torah. Nah, sekarang Anda membela, Yohanan menulis itu menggunakan orang ketiga. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 6 sampai 8. Datanglah seorang diutus Allah, dia diutus Theos, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Oke, dia menggunakan kata ia, orang ketiga. Iya. Jadi itu gimana ceritanya? Anda sedang menceritakan diri Anda, tapi Anda mengatakan dia. Loh, enggak masalah, kan dia pengaku. Gini, apakah Bro Juma ini pernah belajar bagaimana mengarang? Oh, saya ngerti. Kalau karangan ngerti. Ini masalahnya. Tunggu dulu kawan. Ini masalahnya pemberitaan dari sumber ke orang kedua. Ini wahyu atau Anda mengakui bahwa ini bukan wahyu? Nah, ini konsep pewahyuan di dalam Islam berbeda dengan bagi Yohanan ini. Ini Yohanan ini. Itu Anda selalu membela Yohanan. Sekarang begini, bagaimana mungkin kemudian suatu itu bisa wahyu? Gini, wahyu itu apa sih? Wahyu itu kazan. Kazan itu, wahyu itu seperti apa ya? Seperti mimpi lah. Mimpi baru dia mendapatkan mimpi, lalu dia tulis. Begitu. Kalau itu dalam Israel ya, dalam Nabiim, kalau dia bermimpi, dia ada sang malak datang ke dalam mimpinya, dia beritahukan, lalu dia tulis, dia sampaikan kepada sang raja. Nah, ini Yohanan ini dia adalah salah satu murid yang terdekat. Kalau dia murid terdekat, coba Anda lihat dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskan dan kita tahu. Ayo.
Siapa dia dan siapa kita? Siapa dia? Dialah murid dan kita tahu. Siapa kita dan siapa dia? Nah, dia menggunakan orang ketiga dan kita menggunakan ini juga orang kedua, gitu. Ya itu asumsi namanya. Untuk membela daripada karangan orang yang bukan Yohanes Anda anggap sebagai tulisan Yohanes. Itu karangan namanya. Itu asumsi. Ini sudah nyata-nyata penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, benar kan? Kesaksiannya itu benar. Benar. Kesaksiannya siapa? Kesaksian daripada murid, bukan kesaksian penulis. Nah, kesaksian dia. Penulis siapa? Yuk, kesaksian dia. Oh, bukan. Siapa dong? Ya, menulis itu kita, saya yang menulis, menceritakan tentang dia. Jadi begini, brother, ada hal-hal kunci yang perlu dipahami adalah begini. Dalam sebuah karangan itu ada alur maju mundur, ada alur dan itu kalau di dalam karangan bebas ya katanya ini adalah firman Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 1 dia menggunakan alur mundur, bukan alur maju ya. Oke, sekarang begini. Secara analisa akal, bolehkah firman Tuhan itu penulisnya menuliskan sesuai dengan selera? Boleh menjadikan dia sebagai orang ketiga, bisa menjadikan dia orang kedua, bisa menjadikan dia orang pertama. Sementara dia bukan sang firman. Saya tanya sama Anda, yang firman itu Yesus, bukan Yohanes ini. Terus satu hal yang perlu sahabat saya tahu, di dalam Yohanes 21 nomor 25 itu diterangkan, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tunggu sebentar, stop dulu, stop, brother. Ya. Itu kira-kira ucapan siapa? Ayo, gimana? Kita telah karangan ya. Itu tulisan penulis atau kesaksian orang lain? Nah, ini kesaksian. Dengar. Anda bertanya ke saya kan? Sang penulis mengatakan, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ayo. Berarti kesaksian sang dia ketika saya tuliskan, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulisnya itu. Kesaksian penulis yang harus ditulis itu. Nah, kesaksian penulis. Ini kesaksian penulis mengatakan agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Makanya sang penulis tidak menuliskan semuanya. Betul. Sekarang kita compare dengan sabar. Jadi kita compare dengan yang tadi itu, yang Yohanes berapa tadi? Bahwa yang tadi yang itu bahwa dia terus kita gitu, ada dia dan kita kan? Ya. Nah, kan ini tertulis dalam satu seper atau satu buku ya, namanya buku Yohanes. Nah, sudah otomatis itu bukan pengulangan lagi, brother. Jadi bukan sebuah tulisan, misalnya Brother Juma ini nulis buku dengan judul Juma, lalu ditulis lagi oleh yang lain Ginting misalnya Juma gitu, bukan gitu. Jadi itu sudah paten Juma dan itu sudah tulisan Juma gitu. Sama Yohanes juga begitu, itu tulisan Yohanes dan itu sudah paten untuk Yohanes gitu, tidak ditulis ulang oleh yang lain-lain gitu. Oke, sudah? Oke. Saya tanggapi boleh? Silakan. Oke, coba saya urai ya. Di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Oke? Berarti ini tulisan sudah di Tolong didengarkan dulu penjabaran saya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Mantap. Berarti ini murid telah menyaksikan dan telah menulis.
Sang murid loh ya, murid Yesus ya. Oke, kita akui ya. Ya, oke, lanjut. Lalu dia katakan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Betul? Berarti tulisannya sang Yohanes, sang murid itu benar, kesaksiannya juga itu benar. Oke? Lalu pengakuan sang penulis apa? Di nomor 25. Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti ada pengulangan penulisan. Sementara ada yang harus ditulis, sementara yang tadi telah menuliskannya. Paham tidak Anda di situ? Sang murid telah menuliskannya, sang penulis Yohanes, pengarang Yohanes, baru akan menuliskan. Tetapi karena dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu, maka Yohanes, sang penulis karangan Yohanes, menuliskan sesuai dengan apa yang dia mau saja. Oke, paham ya di sini ya? Ya, jadi apa lagi? Ya, saya jadi itu adalah si murid itu adalah sudah pasti Yohanan. Kenapa Yohanan? Ya, Yohanan, betul. Saya ngaku itu. Murid Yesus itu Yohanan, betul. Tapi pengarang kitab Yohanes bukan Yohanan. Yohanan, brother. Jadi begini. Bukan. Saudara tidak paham ya? Di sini ada 2 kali penulisan. Pertama, dia murid memberi kesaksian tentang semua ini. Dan yang telah menuliskannya. Telah berarti sudah menulis. Sementara yang ada di nomor 2, nomor 25, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti ada kitab lagi yang harus ditulis. Sementara yang murid asli sudah menuliskan semuanya. Paham di sini? Ya, saya paham. Itu menggunakan orang ketiga, brother. Loh, kayak mana ceritanya? Satu orang sudah menuliskan semuanya, satu orang mengaku kalau saya tuliskan semuanya yang telah dituliskan itu agaknya terlalu banyak dan tidak memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Gimana ceritanya tuh? Oke, baik. Berarti kalau dia satu orang menyadur lagi catatan yang pertama ke dalam catatan yang kemungkinan yang intinya dia hanya simpulkan saja yang penting. Anda mau mengimani seperti itu? Hanya, tapi dia menuliskan begini, kalau itu ditulis dalam sebuah kitab, itu tidak cukup. Itu perlu berkitab-kitab atau berbuku-buku, sama kan kitab sama buku itu sama. Tapi dia sudah menuliskannya kan? Loh, dia begini, brother, ya. Ini begini. Ini kan dia sedang menulis nih ya. Dia sedang menulis cerita tentang Zuma lah. Saya gampangnya biar gampang lah ya. Saya adalah penulis tentang Zuma. Zuma itu adalah seorang yang hebat, pendakwa yang hebat. Terus lalu di akhir tulisan itu saya mencantumkan, menitipkan sebuah kalimat, agaknya tidak muat dengan satu kitab atau satu buku, harus berkitab-kitab. Boleh saya selipkan kalimat itu? Silakan sahabatku. Silakan. Oke. Boleh saya bantah? Boleh ya? Boleh. Oke, coba ya, saya urai lagi. 21 di Yohanes 21 nomor 24. Coba dicamkan baik-baik pernyataan ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya. Berarti semua kesaksian telah dituliskannya. Final di situ. Penulis kitabnya Kristen, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti pengarang kitab Anda ingin menyadur kembali semua kesaksian yang telah dituliskannya sang murid, tetapi kayaknya tidak dapat memuat semua kitab. Pahami dong. Ini sudah dituliskan semua kesaksian oleh sang murid. Pengarangnya tidak menuliskan semuanya karena agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke, begini brother. Mungkin silakan. Terjemahanmu terjemahan TB mungkin ya.
Saya gunakan dalam bahasa modern Hebrew Bible ya. Modern Hebrew begini bunyinya. Jehu ha-talmid ha-ma'it al-eleh fa-asher katav kol jot fa-yadanu ki adotu na amanah nemnah. Nah, itu begini. Jadi ini dia ha-talmid, sang murid ya, yang memberikan ma'it, memberikan memberikan semua kesaksian asal yang dituliskan semua. Ini tidak ada kata atau semua ya. Kataf ini menulis yang asyir kataf, yang buku yang menulis ya kataf ya. Kalau katuf harusnya tertulis. Kol jot, semua hal ini, pengetahuan ini tidak cukup untuk ditulis semua gitu. Jadi dia menyisipkan kalimat ini, dia mengatakan bahwa apa yang saya tulis ini tidak cukup dengan satu buku, begitu loh, brother. Ini kalimatnya gitu. Ya, di awal jadi, dia sudah itu, tidak masalah. Gitu. Di awal dia sudah mengatakan bahwa sang murid hautos esten homa tetes, dia sudah menuliskan, menginformasikan, menerangkan, ya, menjelaskan atas kesaksian. Ini Titron. Itu sudah jelas itu dikatakan seperti itu. Ya, dia mengatakan begini, brother. J itu ini. Hu dia. Inilah dia sang murid. Perhatikan kalimatnya. Inilah dia sang murid. Nah, oke. Nah, terus dia sang murid. Ya. Dia buat sang penyampai, sang penginformasi gitu ya. Sang penginformasi dari atas semua, al itu atas semua, atas semua. Wa asyir yang dituliskan. Oke, dia menggunakan orang ketiga lalu dia sisipkan, dan tidak cukup ini dituliskan hanya satu sefer. Itu berarti. Ini tidak muat. Jadi semua kesaksian itu tidak, apa yang dia saksikan dari murid itu tidak cukup untuk dituliskan dalam satu buku itu. Ya, tapi kan dia sudah menuliskannya. Sang murid ini telah menuliskannya. Tapi kemudian pengarang tidak mampu menuliskannya semua. Brother, itu terjemahan gini, coba buka Yuku, terjemahan ILT 3, itu yang paling gampang lah, brother. Ya, masuk aja ke ke KJP coba. Coba lihat di situ, apa yang diterangkan di sana. Saya mau share ini enggak bisa. Di HP saya katanya fitur ini sudah tidak digunakan karena membuat lemot katanya. Jadi saya mau memunculkan di sini di mana ya? Ini saya bandingkan dengan kalimatnya ya. Ini yang supaya Bro cuma mengerti ya. Dia inilah murid yang memberi kesaksian tentang hal-hal ini dan yang menuliskan. Iya, saya paham. Dia sang murid telah menuliskan semuanya, ngerti saya. Dituliskan, yang sudah dituliskan, kan di situ ada kata yang sudah dituliskan. Yang menuliskan hal-hal ini dan kita tahu bahwa adalah kesaksiannya adalah benar. Jadi coba baca di nomor 25-nya tuh, apa yang dikatakan? Dan inilah murid yang memberi kesaksian tentang hal ini dan yang menuliskan. Jadi sang murid itu yang memberi kesaksian, murid itu pula lah yang menuliskan. Oke? Oh enggak kayak begitu. Anda keliru itu. Bahasa Ibraninya, meskipun Anda baca bahasa Ibraninya, saya pun ngerti ini adalah murid yang bersaksi tentang ini dan menulis semua ini. Coba brother, mending daripada bertengkar, kita tampilkan aja deh. Ya udah silakan. Coba. Nggak bisa saya nggak bisa. Saya coba dulu ya. Screen fitur tidak tersedia. Tidak bisa saya. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda. Yohanes ini original teksnya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa Greek?
bahasa Ibrani lah. Kan Yohanan Yesus Yohanan. Iya, saya ngerti. Kalau Yohanan yang Anda maksud, betul, dia adalah penutur bahasa Aramaik. Saya paham. Tapi ini yang mengarang kitab Anda, original teksnya bahasa Greek. Bahasa Ibrani, brother. Oh, jangan keliru Anda. Yang saya paham. Murid Yesus itu semuanya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik minimal. Tapi kitab Perjanjian Baru itu original teksnya itu bahasa Yunani. Itu loh. Ya, itu maksudnya begini. Itu kan sepengetahuan brother cuma. Tapi saya memberitahukan kebenaran fakta yang sebenarnya. Bahasa Basorah, namanya Basorah ini sebenarnya. Jadi Injil itu sebenarnya bahasa Greek ya. Itu tidak ada dalam bahasa kita bisa ketemu kok itu. Kalau ini adalah bahasa Ibrani. Jadi katanya, saya contoh Immanuel itu tidak ada dalam bahasa Greek. Tapi dia terjemahkan. Apa itu artinya Greek? Coba di dalam Matius 1 ayat berapa itu? Immanuel adalah gini artinya ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Ibraninya ya. Immanuel artinya El Imanu. Sudah Immanuel, orang sudah ngerti bahasa orang Yahudi akan mengerti Immanuel. Tapi kok diterjemahkan lagi El Imanu, kok dibalik kan sama aja. Jadi itu menerjemahkan. Jadi menurut Anda ini Lembaga Kitab Indonesia melakukan kesalahan terjemah? Bukan kesalahan terjemah, begini brother. Saya akan beritahu di dalam penerjemahan itu ada tiga yang digunakan: literal, konsep, dan kontekstual. Yang paling benar yang mana? Semuanya benar, cuma kalau ingin mendekati, kalau seperti untuk akademis ya, seperti kita brother Cuma, brother Ade dan semuanya, gunakan yang literal supaya gampang mengerti gitu. Karena TB menggunakan konseptual, bisa juga akan menggunakan kontekstual. Jadi seperti contoh tadi kan sebenarnya itu kan katab itu yang menuliskan itu kan kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Katab. Begitu, bukan artinya telah dituliskan, bukan. Begitu. Tulisannya K, Taf dan B. Katab. Itu. Yang mana yang benar? Anda mengatakan tidak keliru, tapi kok tidak sama dengan apa yang Anda katakan gini, gitu. Sebagai contoh ya, bahasa Inggrisnya I go to the school gitu ya. Kan kalau terjemahan aslinya, terjemahan literalnya aku pergi ke sekolah. Terjemahan aslinya ya, terjemahan literal. Kalau konseptual begini, aku sudah sampai di sekolah atau aku berjalan ke sekolah. Konseptual. Kontekstual, aku disuruh ke sekolah atau aku hari-harinya ke sekolah. Kontekstual. Nah, sekarang saya kalau brother semuanya di sini akademis, kalau mau akademis ya gunakan yang translation gitu, brother. Nah, itu kebetulan Yayasan Bangsa itu menggunakan ILT, Indonesia Literal Translation. Walaupun ada terjemahan yang sedikit bukan keliru ya, tapi tidak tepat ya. Saya sudah temukan beberapa. Tapi mungkin tidak saya bahas di sini. Tapi yang penting adalah bagi saya sampaikan bahwa gunakan literal translation, literal. Jadi kata per kata. Seperti kita kalau menerjemahkan Quran itulah atau bacaan kan kata per kata. Lebih enak. Itu aja, brother. Ya, jadi saya masih tetap pada prinsip yang pertama ya, bahwa ketika diterangkan dalam dalil yang ada, itu saya masih merujuk kepada apa yang saya katakan, bahwa di sini di data nomor 25 di dalam Yohanes itu diterangkan bahwa bahkan seluruh dunia tidak akan memuat buku-buku yang akan ditulis. Artinya ada penjelasan yang
yang akan dilakukan, sementara di data nomor 24 di Yohanes 21 itu telah dituliskan. Telah dituliskan dan akan dituliskan itu berbeda. Itu poinnya. Nah ini contoh. Saya berikan ini terjemahan yang sedikit walaupun sudah literal, tapi dia sedikit keliru ya. Ini ayat 25 betul. Ini saya bacakan. Vayesot ma'asim rabim hal-hal yang banyak. Agarim Asher Yesu ya sebenarnya. Im yakatabu kulam le akad akasbah gigam ha olam halo lo yakil et haseparim buku-buku. Iya, yang akan dituliskan. Ya kata tidak akan memuat buku-buku yang akan dituliskan, baru akan dituliskan. Sementara sang murid telah menuliskan semua kesaksiannya. Itu dua pekerjaan yang berbeda. Brother, kan sampean Anda kan menggunakan TB. Saya sudah terjemahkan dari kata bukan, ini saya tidak sedang menggunakan TB. Ini pemahaman yang sudah nyata di dalam bahasa Ibrani-nya seperti itu. Katap mau lari ke Ibrani pun, mau lari kemana pun, Anda tidak akan pernah lolos di sini. Karena yang satu mengatakan telah dituliskan semua kesaksiannya, sementara di nomor 25 diterangkan akan dituliskan dan tidak akan muat buku-buku yang akan dituliskan. Akan dengan telah itu berbeda. Kan saya sudah umpamakan. Kalau saya menuliskan tadi tentang Juma ya. Juma itu adalah seorang pendakwa yang hebat. Dia sudah memberikan ini itu dan lalu saya sisipkan untuk menjelaskan sosok Juma ini, profil Juma ini tidak cukup untuk satu seper atau satu buku. Perlu separim untuk banyak buku-buku. Yikatabu yang akan dituliskan. Yikatabu. Oke? Jadi dia menyisipkan itu, brother. Tapi kalau misalnya saya sudah mengatakan apa adanya, tapi kalau misalnya Bro Juma masih bersikeras tentang itu ya monggo silakan. Tapi saya mengatakan apa adanya. Gitu aja, brother. Jadi itu saya sampaikan konsep-konsep biarlah kalau konsep Yohanan tentang Yesus berbicara apa adanya. Dia mengatakan aku apa yang Bapak punya itulah kepunyaan. Sebenarnya begini artinya. Apa yang Bapak punya itulah kepunyaanku gitu artinya. Dan karena dia menggunakan kata li itu artinya itulah milikku gitu. Li itu sama dengan of mine gitu. Ya udahlah. Silakan aja dengan apa pemahaman Anda ya, yang jelas di situ telah jelas dinyatakan bahwa ada dua orang, satu telah menuliskan, satu kita tetap akan tidak muat ketika dia mau menuliskan. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kita tetap sabar ya teman-teman ya. Jadi saya senang terima kasih sudah memberikan kesempatan kita bincang-bincang di sini, bincang-bincang damai. Dan saya terima kasih diberikan. Pasti damai Pak di sini Pak Pujangga. Oke, saya pamit dulu ya, Bro Juma, Bro Adit, Bro semuanya. Oke, sip. Halo, Bang Pujangga. Assalamualaikum. Bang Pujangga. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya memang merasa terapa gitu ya. Tapi begitulah, kita tentu dalam penjelasan pasti banyak perbedaan ya. Iya, nggak apa-apa. Perbedaan itu hal yang wajar. Cuma satu saran saya kepada Bang Pujangga. Apa itu? Terkadang memang ada seseorang yang meskipun antara pikiran dan perkataan itu harus selaras. Maksudnya begini, ada orang yang penuh isi kepalanya tapi dia susah mengeluarkannya gitu. Tetapi ada juga orang yang lancar bicara tapi sebenarnya isi kepalanya masih belum penuh. Paham maksudnya? Oleh karena itu saran saya, Bang Pujangga sering-sering berdebat supaya nanti ketika ingin mengeluarkan isi kepala itu bisa selancar seperti yang ada di dalam pikiran. Begitu Bang Pujangga? Iya, karena saya harus milih-milih kata. Milih-milih kata, artinya milih-milih kata supaya tidak menyinggung sana sini begitu. Iya, artinya Abang saran saya kurang sering berdiskusi. Benar nggak kira-kira? Terima kasih sarannya, Pak. Oke. Makasih Bang Pujangga. Pak Pujangga.